Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Suara saya cukup terdengar? Terdengar, Oke, terdengar, Iya Pak. jelas. oke, terima kasih. Sesuai dengan rencana kita ya, jadi sore ini kita akan melanjutkan modul 7 ya, penggunaan turunan yang pertama. Ini saya nggak tahu di halaman berapa karena saya pakainya RBV. Jadi di modul 7 itu penggunaan turunan pertama. Berarti ada penggunaan turunan yang kedua ya. Karena sebenarnya penggunaan turunan itu cukup banyak ya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Kita langsung aja mulai teman-teman biar waktunya efektif. Nah, penggunaan turunan itu banyak. Cuman kalau kita lihat di modul 7, ini saya lihat modul itu yang pertama adalah tentang namanya kemonotonan namanya dan kecekungan. Hmm, hmm, hmm. Teman-teman ini bisa buka di itu ya sebenarnya bisa buka di bukunya masing-masing. Nah, jadi di sini ada yang namanya kemonotonan dan kecekungan. Apa itu monoton? Apa itu cekung? Di sini sebelum ke monoton dibahas dulu tentang yang namanya nilai ekstrim. Kenapa? Karena nilai ekstrim ini menjadi batasan dari sebuah fungsi dikatakan monoton nih. Lalu kita baca dulu aja ya. Misal F suatu fungsi dan S adalah daerah definisi C suatu titik S, maka dikatakan bahwa FC dari maksimal F pada S apabila FC-nya lebih besar dari Fx untuk setiap S. Jadi FC-nya itu lebih besar dari Fx. Jadi dia paling besar ya disebutnya. Disebutnya maksimum. Kalau minimum dia lebih kecil. Dan FC dinilai. Nah, jadi maksimum sama minimum ini dinamakan ekstrim ya. Jadi maksimum minimum ini pada rentang domain tertentu dinamakan namanya ekstrim. Oke, terus apa lagi nih? Nah, contohnya di sini saya agak cek-colok aja ya, nggak berurut contohnya. Jadi kita lihat di contoh 712, ini pengenalan dulu yang dari buku. Set. Oke, ini contoh 712, diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat dari min 1 sampai 2, artinya domainnya min 1 ya. Jadi ini tuh adalah domain ya. Jadi ini tuh dikatakan disebut namanya domain. Domain yang disediakan oleh si soal ini. Jadi domain itu makanya hanya digambarkan dari negatif 1 sampai 2 sini ya. Ini negatif 1, ini 2. Nah, ini 2, ini sama negatif 1 gitu ya. Jadi digambarinnya cuma sampai segitu doang karena dia domainnya min 1, 2. Nilai maksimum terjadi di X sama dengan 2. Jadi kalau saya masukin ternyata nilainya 4 ya. Dan kalau yang paling minimum di mana? Di 0 ya, karena 0 kuadrat sama dengan 0. Ya udah itu. Jadi menentukan nilai maksimum sama nilai minimum ya. Ini kalau dalam segi grafik ya teman-teman. Kalau dari grafik itu enak lihatnya. Lihat aja yang paling puncak, lihat aja yang paling rendah gitu ya. Nah, di contoh 1713 juga gitu. Oke, terus ada di 714 tapi nampaknya disuruh bersabar. Saya coba. Atau saya pakai RBV aja kali ya, biar enggak.
Udah kelihatan kekecilan nggak ya? Cukup lah ya. Jadi kita lihat dari RBV dulu. Nanti mungkin apa ya, pendalamannya nanti. Saya juga sambil baca ya. Sambil baca ini alurnya. Jadi di modul 7 itu contoh 716 misalkan fx sama min x plus 1 didefinisikan pada min 1, 2 ya. Ini dari min 1 sampai 2. Terus maka efek continue pada min 1, 2 ya. Tetapi tidak punya nilai maksimum atau minimum pada selang min 1, 2. Kenapa? Karena min 1 sama 2-nya itu tidak terdefinisi. Ya. Jadi nggak X sama dengan, jadi dianya nggak sama dengan gitu. Jadi ketika dianya selangnya terbuka kayak gini, dia tidak punya maksimum atau minimum ya. Begitu. Terus ada yang tanya nggak? Kalau ada tanya, saya perdalam. Kalau nggak ada, skip ya. Oke, 717 diketahui ini. Nah, kalau ini si min satunya ada sama dengan. Ngomong-ngomong, panah saya, kursor saya kelihatan nggak ya? Kalau di teman kelihatan ya. Jadi kursornya kelihatan. Oke. Terlihat. Diketahui efek sama dan x kuadrat, ini min satunya ada sama dengan ini. Kurang dari sama dengan ya. Jadi artinya dia punya nilai di min 1. Jadi ketika di min 1 nilainya 1. Nah, tapi di 2 dia nggak punya nilai. Sehingga dia punya nilai minimum tapi nggak punya nilai maksimum. Makanya ada panah gini artinya dia itu menuju 4, tapi nggak 4. Nah, di sini definisinya dia punya nilai minimum tapi tidak punya nilai maksimum. Jadi dia tuh punya nilai minimum ketika selangnya tertutup gitu ya teman-teman ya. Selang tertutup tuh yang gini teman-teman ada sama dengannya. Itu selang tertutup namanya. Kurungnya siku. Oke ya. Nah, ini pada contoh-contoh di atas dapat maksimum dengan cara melihat gambar. Jadi kalau lihat gambar tuh enak gitu ya. Sedangkan pada contoh 114 menurut teorema di mana berapa nilainya? Oke, next. Kita masuk ke teorema yang 712. Oke. Nah, teorema 12 sepertinya ini bakal saya agak sedikit perdalam ya. F continue bila FC C titik ujung selang. Oke, F aksen C. Nah, ini yang ini teoremanya penting banget. Saya coba ini deh, saya coba saya coba pindahin ke sini. Nah, tadi kan contoh dari gambar ya. Jadi kalau dari gambar rasa-rasanya cukup mudah untuk melihat. Nah, sekarang yang jadi masalah tuh ini. Jadi ada teorema. Nah, jadi misalkan F continue pada selang I. Jadi continue masih ingat ya? Definisi continue itu di limit bahasa kasarnya continue itu nyambung. Jadi fungsinya nyambung terus. Ya, nyambung terus. Itu continue dia. Nah, pada selang I dan C sebuah titik pada I. Jadi ya C itu di sinilah gitu ya. C itu di sini gitu. Nah, gitu ya. Itu illustrate-nya aja. Terus maka bila FC titik ekstrim, maka salah satu yang berikut berlaku. C itu berada di ujung selang, F aksen C 0, oke, terus F aksen C tidak ada, dinamakan titik singular. Nah, contohnya gimana? Misal saya kasih CBS ya teman-teman ya. Misal saya kasih CBS, contoh buatan saya. Misal saya punya fx, fx-nya sama dengan x kuadrat, misal gitu ya, ditambah 2x, misal gitu ya, dikurang 3, untuk selang min 2 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan misal berapa ya? 1 gitu ya. Nah, misal saya punya soal kayak gini. Nah, tentukan nilai ekstrim. Berarti kalau nilai ekstrim artinya maksimum dan minimum ya. Tentukan titik atau boleh nilai maksimum dan nilai minimum dari fx. Ya, gitu ya. Jadi pertanyaannya kurang lebih gitu. Jadi saya punya soalnya kurang lebih kayak gini. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fx. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman cari. Yang pertama itu C-nya berada di ujung selang I. Ini ada ujung selang I domain ya.
Berarti di ujungnya itu berapa aja? Negatif 2 gitu ya. Jadi boleh saya coba si C-nya itu saya sebut namanya C1 lah. Sama dengan apa? Negatif 2. Terus di sini C2-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, itu kemungkinan pertama. Jadi kita akan cari cara ngerjainnya gimana ya penulisannya. Misal yang pertama gitu ya. Akan dicari eh, apa ya? Nilai untuk C titik ujung selang gitu. Ini kalau misalnya ngerjain Tulton atau TMK perlu bahasa-bahasa kayak gini ya. Akan dicari nilai untuk C pada titik ujung selang I gitu. Jadi pakai bahasanya kayak gitu pada titik ujung selang I, yaitu C1 sama dengan apa? Negatif 2, sehingga F negatif 2 gitu ya, sama dengan, karena ujung selangnya negatif 2, saya masukin. Berarti jadinya adalah negatif 2 kuadrat ditambah 2 kali negatif 2 dikurang 3. Nah, teman-teman tinggal hitung ya. Ini jadinya adalah 4 kurang 4 kurang 3, jadinya negatif 3. Nah, itu F min 2. Nah, setelah itu C2-nya berapa? Sama dengan 1. Kalau C2-nya sama dengan 1, karena ujung selangnya min 2 sama 1, berarti jadinya 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 3. Berarti hasilnya berapa? 1 tambah 2 kurang 3. Jadi hasilnya 0. Gitu ya. Itu baru yang pertama, akan dicari nilai untuk C pada titik ujung selang I. Nah, nanti yang kedua nih. Yang kedua itu. Jadi pakai teorema ngerjainnya ya. Nah, yang kedua adalah teorema yang kedua. Yang kedua katanya apa? F aksen C sama dengan 0. Nah, ini disebutnya titik stasioner. Ya. Jadi titik stasioner itu F aksen C-nya sama dengan 0. Maka teman-teman bisa tulis F aksen C-nya. Atau bolehlah ini basa-basi busuknya ya. Nah, akan dicari gitu ya, nilai gitu. Ini bahasa saya ya. Teman-teman nggak harus gini ngerjainnya. Nilai untuk C pada titik stasioner. Apa tuh? Jadi F aksen C-nya sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya apa? Yuk kita turunin dulu. Turunan pertamanya ini diturunin jadinya apa? 2X ditambah 2 sama dengan 0. Alias nanti jadinya apa nih? Alias nanti jadinya 2X-nya sama dengan negatif 2, berarti X-nya sama dengan min 1. Sehingga, F aksen C ya. Jadi, harusnya di sini ntar penulisannya salah. Jadi 2X ditambah 2 sama dengan 0 untuk X sama dengan C harusnya gitu ya. Karena untuk X sama dengan C sama dengan 0, maka nanti jadinya 2X ya, 2C sorry, ditambah 2, ini lebih ke penulisan ya teman-teman ya, sama dengan 0, terus nanti 2C-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif 1. Sehingga nanti F negatif 1-nya, nah baru kita masuk ke F negatif 1. Sama dengan berapa F negatif 1? Kalau dimasukin min 1 kuadrat, ditambah 2 kali negatif 1, dikurangin 3 ya. Maka ini bisa saya dapetin berapa nih? 1 kurang 2 kurang 3. Jadinya 1 kurang 5 berapa? Negatif 4. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat nih, ini min 3, ini 0, ini min 4. Mana yang paling kecil? Sehingga kesimpulannya nilai maksimumnya sama dengan berapa? Nilai maksimumnya adalah berapa? 0 untuk C sama dengan gitu ya, untuk C sama dengan 1. Nah, terus kesimpulan yang kedua, nilai minimumnya adalah berapa? Adalah min 4 untuk sebenarnya nggak, ini boleh sih ya C juga untuk C sama dengan sebenarnya lebih tepatnya X ya. Ya boleh sih untuk C sama dengan min 1 ya. Atau boleh ditulis sini F1 sama dengan 0. Di sini F min 1 sama dengan 0. Begitu ya. Jadi, nah kenapa yang ketiganya nggak dicek? Karena dia tidak punya titik singular. Dia punya turunan di setiap C. Nah, sebenarnya ini bahasannya nanti ada di kalkulus
2 kayaknya ya. Jadi F aksen C itu akan, jadi untuk tipikal soal kayak gini, dia akan selalu ada ya turunannya. Jadi kalau biasanya turunan yang tidak ada itu biasanya fungsinya dia fungsi pecah dianya, fungsi piecewise. Jadi dia fungsinya itu fungsi kayak gini dianya. Fx sama dengan lah gitu. 4x untuk ini, untuk ini gitu. Pernah tahu kan fungsi kayak gitu. Nah, biasanya dia keterturunannya suka tidak ada, suka ada. Begitu ya. Jadi poinnya adalah teorema 712 menjelaskan bahwa untuk menentukan nilai ekstrim, maksimum dan minimum, itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah cek titik ujung selang. Yang kedua adalah apa? Stasioner. Ya, stasioner turunan pertamanya sama dengan 0. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya, boleh Kak. Gimana? Suaranya kurang jelas ya? Titik kritis ya stasioner itu. Ya, gimana? Titik kritis ya. Ya, nih jadi gini, bedanya titik kritis sama titik stasioner ada bedanya. Nah, itu tuh titik kritis itu mencangkup gitu. Jadi titik kritis ini mencangkup 3 hal. Yang pertama tadi apa? Titik kritis itu titik ujung selang I gitu ya. I itu domainnya. Yang kedua tadi apa? Titik stasioner gitu. Yang ketiga, titik singular. Jadi beda ya. Jadi bedanya, paham maksudnya bedanya? Kalau titik kritis itu, apakah titik stasioner? Belum tentu. Bisa jadi titik singular, bisa jadi titik ujung selang. Tapi kalau titik stasioner, pasti titik kritis. Kayak ini tuh Indonesia. Terdiri dari apa? Ada Jawa Darat, ada Jawa, ada Sumatera. Kalau Jawa itu Indonesia bukan? Iya, tapi kalau Indonesia itu Jawa bukan? Belum tentu, karena Indonesia bisa jadi Sumatera gitu loh. Paham ya? Bedanya gitu ya. Jadi titik kritis itu belum, kalau titik stasioner pasti titik kritis dinamakan titik kritis. Tapi kalau titik kritis tidak hanya stasioner. Jadi dia semuanya titik kritis itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Sebelum saya Maaf, next. makanya Ya, boleh teman-teman. kalau misalkan ditetapkan suatu batas, misalkan A dan B, kemudian dalam suatu fungsi ternyata titik stasionernya di luar batas itu, di luar batas A dan B. Oh ya, betul. Untuk nilai maksimum atau minimumnya itu apakah diambil di ujung batasnya itu atau titik stasionernya? Pertanyaannya bagus nih Mas nih. Oke, pertanyaannya bagus. Tadi saya nggak jelasin itu ya. Oke, misalkan di sini ada soal ini. Jadi di sini ada pernyataan ini. Saya ulangi lagi teoremanya. Jadi misalkan F continue pada selang I. Jadi dia harus ada berada di I. Dan C adalah harus suatu titik pada I. Dia harus pada I. Jadi C-nya titik selang I harus pada I. Makanya tadi kalau misalnya F aksen C-nya nggak pada I, dia nggak bisa. Contoh, pakai contoh lagi. Perlu contoh nggak? Tadi pertanyaannya bagus. Misal saya punya, ya cepat aja ya. Misal saya punya fx nih, misal sama dengan x pangkat 2 ditambah berapa ya? Ditambah 4x, misal dikurangi 1 misalnya. Nah, ini untuk selang, misal untuk selang apa ya? Untuk selang misal 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 gitu. Oke ya. Nah, tentukan pertanyaannya adalah tentukan maksimum atau minimum dari fx. Nah, gimana nih cara nentuinnya? Tadi cek yang pertama apa? Ujung selang. Ya kan? Nah, ujung selangnya oke lah ya. Jadi
yang pertama gitu ya, ujung selang gitu, nanti X-nya sama dengan 0, nanti gitu ya, F0-nya sama dengan apa? Min 1. Saya percepat ya. Kalau X-nya 2 berapa nih? F2 sama dengan berapa nih? 4 tambah 8, 12, 11 gitu ya. Nah, sekarang yang kedua nih. Kalau yang kedua gimana tadi? Dia harus F aksen C gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Atau F aksen X. Enggak, pokoknya tergantung teman-teman mendefinisikan ya. Saya pakai F aksen X juga boleh sih. Tadi kan saya definisinya C. Saya pakai F aksen X sama dengan 0. Terus ntar jadi apa? 2X ditambah 4 sama dengan apa? 0. Nanti X-nya berapa? Min 2. Nah, min 2 itu ada di sini enggak? Ada di I enggak? Jadi ini tuh I dia tuh. Rentang I itu dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Nah, dari sini sampai sini. Nah, kalau min 2 dari mana? Ini min 2 di sini kan? Wah, berarti ini tidak masuk interval. Berarti tidak memenuhi. Gitu. Sehingga nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia maksimumnya di berapa? Di 11 sama minimumnya di min 1. Jadi ditanya F maksimumnya adalah sama dengan 11 dan F minimumnya sama dengan min 1. Jadi ini nggak usah dilanjutin. Tidak masuki sehingga S sama dengan 2 tidak memenuhi gitu. Gitu ya pertanyaannya, menjawab ya pertanyaannya. Begitu, benar? Jadi nilai maksimumnya itu diambil di X sama dengan 2, yaitu 11 ya? Ya, betul. Jadi di selangnya aja, di selang I aja. Kayak tadi ini kan yang ketiga kan nggak ada. Jadi kalau nggak ada skip aja. Ya, kalau nggak ada yang kedua, skip aja. Kalau nggak ada ketiga, skip aja gitu. Jadi dia hanya ada di poin pertama doang. Kalau di poin pertama biasanya selalu ada sih biasanya. Kalaupun misalnya nggak ada, berarti selangnya jadi tahingga kan. Jadi teman-teman harus masukin ujung selangnya adalah min tahingga sampai tahingga. Begitu. Oke? Maaf kalau formularnya Sip. Nah, itu namanya titik stasioner. Yang berikutnya adalah kemonotonan. Sebenarnya biasanya saya kalau di semester lalu saya nggak bahas dari buku sini sih, tapi nggak apa-apa sih. Saya coba bahas biar mengikuti alur buku ya. Jadi di sini ada kemonotonan. Nah, kemonotonan itu ada definisinya gini. Nah, misalkan F didefinisikan pada selang I. F dikatakan monoton apabila memenuhi salah satu dari keempat kriteria ya. Nah, jadi kriterianya apa? Aduh, tadi ada yang nanya lagi ya. Apa? Titik singular. Tadi fungsinya piecewise. Ya. Jadi nanti teman-teman itu biasanya kalau di kalkulus 1 tuh jarang muncul teman-teman. Munculnya dia di kalkulus 2. Saya nggak tahu yang sekilas ini ya. Ini sekedar ini aja. Tadi ada yang bertanya, misal saya punya kayak gini. Nah ini tidak punya turunan di 0 dia. Kenapa dia tidak punya turunan di 0? Itu dibahas di kalkulus 2 kalau nggak salah. Seingat saya sih itu. Jadi kenapa dia tidak terturunkan? Nanti dia dianalisis ya. Pokoknya kalau di prodi matematika ini belajar pasti nanti. Nah, jadi kalau di kalkulus 1 dia biasanya nggak bahas tentang fungsi singular. Jadi ini fx itu singular ketika x sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keterturunan di x sama dengan 0. Ini salah lagi. Per x ya. Tapi sama aja sih, sama. Saya ingat saya sih begitu ya. Oke, begitu ya. Fungsi yang dianya takutnya nanti malah terlalu menyelam, nanti malah tenggelam. Jadi kita fokus sama yang dua hal tadi ya. Jadi ingat aja maksimum minimum atau stasioner ya, atau titik kritis ya, itu bukan stasioner, titik kritis atau titik ekstrim ya bahasa bukunya. Ya ekstrim kan kritis ya, critical ekstrim. Nah jadi titik kritis itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah selang, yang kedua adalah apa tadi? Stasioner, yang ketiga adalah singular. Tapi singularnya ya teman-teman yang ngambil kalkulus 1 kayaknya bisa di-skip lah. Ya bisa di-skip. Kalaupun ada nanti mungkin boleh saya bahas terpisah kali.
Oke ya, sip ya. Nah, selanjutnya adalah B, kemonotonan. Nah, kemonotonan itu apa? Jadi monoton itu ada monoton naik, ada monoton turun, ada tidak naik, ada tidak turun. Definisinya kayak gini. Kalau definisi buku tuh ginilah kurang lebih. Nah, jadi saya sendiri sebenarnya kalau bahasa-bahasa kayak gini ya, agak-agak lemah gitu ya kalau bacanya. Tapi harus butuh waktu mencerna. Oh iya gitulah. Nah, singkatnya, nah kita coba pakai pendekatan grafik. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah grafik gitu ya, katakanlah grafiknya kayak gini, seret, seret, seret gitu ya. Saya punya grafik, katakanlah ini adalah Y sama dengan Fx gitu ya. Ini tuh adalah misal sumbu X, gitu, katakanlah sumbu X gitu ya. Nah, nanti itu yang disebut titik stasioner ketika turunannya 0. Teman-teman masih ingat nggak apa namanya? Modul 6, modul berapa yang bahas tentang gradien itu turunan pertama? Kita udah bahas kan ya? Masih ingat gradien garis singgung sama dengan turunan pertama? Masih ingat nggak? Gradien garis singgung sama dengan turunan pertama. Masih ingat kan? Nah, kalau dia turunan pertamanya 0, berarti gradiennya 0. Artinya kemiringannya itu gini, teman-teman. Ini kemiringannya tuh tidak ada kemiringan, jadi datar gitu, lempeng. Bahasa Sundanya mah lempeng gitu. Nah, gitu ya. Nah, lempeng gitu ya. Jadi dia turunan pertamanya 0. Nah, makanya ini disebutnya titik stasioner. Jadi kenapa titik stasioner 0? Ya karena titik stasioner itu dia puncak gitu ya. Stasiun. Jadi stasiun habis naik berhenti dulu, habis itu turun gitu ya. Jadi kayak stasiun gitu. Stasiun kereta api. Nah, ini disebutnya titik stasioner namanya. Jadi ini tuh disebutnya apa? Titik stasioner. Nah, ini disebutnya adalah titik stasioner. Ini seperti yang tadi saya ceritain ya. Nah, ini disebutnya titik stasioner. Nah, titik stasioner ini cara dapetinnya tadi apa? Cara dapetinnya adalah F aksen X-nya harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dapat nih. Nah, ternyata setelah diperoleh itu dapat 3 buah titik. Nah, nanti X-nya kan dapat ya. Kalau F aksen X sama dengan 0, nanti pasti dianya dapat ya. Gitu ya. Nah, pasti dia dapat nih. Nah, ini saya sebut namanya adalah A gitu ya. Atau X1 gitu ya. Ini adalah X2, ini adalah X3 gitu. Gitu kan? Nah, X1, X2, X3 ini semua titik stasioner. Nah, titik stasioner ini yang menjadi indikator fungsi ini tuh monoton naik atau turun. Monoton itu naik tuh gimana? Ini disebut monoton naik. Naik, naik ke puncak gunung gitu. Nah, ini disebutnya naik dia. Jadi fungsinya naik. Kenapa? Gradiennya positif. Berarti ini fungsinya naik dianya. Jadi naik itu pada saat apa? Kemiringannya positif. Naik, naik tuh. Ini naik dia. Yang biru itu. Nah, fungsi naik ini diperoleh ketika apa? Ketika ini rentangnya. Ini ketika rentang naik dia. Ini ketika dia rentangnya naik. Nah, ini rentangnya naik. Ini ketika dianya naik, ini ketika dianya naik. Nah, ternyata kalau digambar, naik itu ketika X-nya kurang dari X1 gitu. Kalau dianya digambar, berarti dia naik itu X2 kurang dari X kurang dari X3. Nah, cuman kan ribet ya kalau misalnya digambar, kan nggak selalu digambar. Nah, makanya nanti naik itu ketika kapan? Nih di sini definisinya. F naik yaitu ketika Fx1-nya kurang dari Fx2. Jadi ini istilahnya harusnya saya nggak pakai X1 ya. Saya pakai ABC aja kali ya. Biar tidak membingungkan. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C gitu ya. Set. Ini adalah X-nya kalau kurang dari A, kalau B kurang dari X, kurang dari C. Nah, jadi Fx1 kurang Fx2 itu gini. Jadi kalau ini adalah X1, ini adalah X2 gitu. Jadi Fx1 itu nilainya lebih rendah daripada Fx2. Bayang ya? Nilainya itu lebih rendah sehingga disebutnya naik. Nah, ciri-ciri naik tuh gitu, increase tuh gitu. Jadi ketika awalnya lebih kecil daripada akhirnya. Naik kan? Nah, kalau turun
awalnya lebih besar daripada akhirnya. Jadi ini turun nih. Kalau turun tuh gini. Awalnya lebih besar daripada akhirnya tuh. Ini lebih besar daripada ini gitu ya. Ini lebih besar. Ini di sini lebih besar daripada di sini. Itu namanya ciri-ciri dia fungsinya turun namanya. Nah, ini namanya turun. Turun ya. Nah, turun pakai N. Nah, kalau nggak pakai N, turu. Turu itu apa artinya? Turu. Nah, itu ya turun ya. Mudah-mudahan nggak ada yang turun nih di sini. Nah, jadi ini turun dianya. Nah, turun itu ketika kapan? Seret. Ketika dianya di antara A kurang dari X kurang dari B. Ini disebutnya turun. Nah, ini disebutnya apa? Turun juga. Kalau X-nya lebih besar dari C. Itu maksudnya ya. Nah, istilah tidak naik sama tidak turun, itu istilahnya itu gini. Kalau teman-teman nggak naik, misal nggak naik, nilai teman-teman misalnya nggak naik. Berarti kalau nilai teman-teman nggak naik, artinya apa? Atau berat badan nggak naik nih, oh, gitu ya. Berat badan nggak naik nih. Kalau nggak naik artinya apa? Kalau nggak tetap turun kan gitu ya. Nah, ini definisinya tidak naik gitu ya. Jadi turun atau turun atau stasioner. Bahasanya gitu loh. Tidak naik itu. Kalau tidak turun berarti apa? Wah, berat badan nggak turun-turun. Berarti kalau nggak naik gitu ya, atau stasioner. Stasioner itu tetap ya teman-teman ya. Jadi stasioner itu tetap gitu. Jadi stasioner itu tetap ada di sini dianya. Gitu. Jadi ada 4 kriteria, naik, turun, tidak naik, dan tidak turun. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, kan kalau misalnya dari grafik kan kayak gini. Kalau dianya fungsi gimana dong? Nah, kalau fungsi ada caranya. Seret, turunlah teorema kemonotonan. Mana nih tadi? Turunlah teorema kemonotonan. Nah, masuk nih. Saya sambil belajar bridging nih. Seret. Nah, gitu. Masuklah ini. Nah, katanya supaya naik itu apa? Kemiringannya positif. Ya iya tuh. Kenapa kemiringannya positif? Karena kalau misalnya naik, ini kemiringannya, ini kalau gambarnya jelas sih gini tuh. Ini kan kondisi naik itu kan gini ya. Naik gunung tuh kan gini ya, naik gunung, naik, naik. Nah, ini kemiringannya positif atau negatif? Positif ya. Masih ingat kan waktu SMP, kalau ke sana itu M-nya positif, kalau ke sini dia M-nya negatif. Kalau ke sana itu ke kanan, berarti ke surga, positif. Kalau ini ke neraka, negatif gitu ya. Dulu nggak tahu sih, ini saya, imajinasi saya begitu. Kalau M positif tuh ke kanan, kanan tuh positif. Kalau ke kiri negatif, gitu ya. Nah, ini kalau turun, turun tuh, nih turun. Ini M-nya negatif. Nah, maka ketika naik itu ini dia. Ketika turun ini. Jadi gitu ya. Nah, ini tipikal kayak gini ada nih di apa? Di soal UAS ya. Tipikal kayak gini. Jadi kemonotonan. Jadi teman-teman nggak perlu apa? Ingat gambar yang saya tadi gambar. Nah, teman-teman ini penting banget. Jadi kalau F naik, F aksennya lebih dari 0, kalau turun F aksennya kurang dari 0. Saya tambahin ya. Saya tambahin. Kalau F-nya tidak naik, nah gitu gimana? Kalau F-nya tidak naik berarti apa? Berarti dia tadi apa? Turun atau stasioner. Berarti turun atau stasioner. Berarti kurang dari sama dengan. Nah, yang keempat adalah kalau F-nya tidak turun. Kalau tidak turun artinya apa? Kalau nggak turun. Berarti bisa naik. Kalau naik itu lebih dari dan tetap gitu. Nah, bedanya gitu ya. Ini tinggal copy paste ya teman-teman untuk setiap X titik dalam I gitu ya. Dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kayaknya ada nih. Titik singular bukan titik singgung. Beda cerita ya. Pokoknya nanti kalau kalkulus 2 mungkin bakal bahas ya. Ya, ternyata bahas turu nih. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Tidak? Nah, contohnya gimana? Contoh. Nah, ini soal di salah satu soal UAS ada yang modelnya begini.
Diketahui fx-nya bla bla bla. Tentukan selang di mana fx-nya naik. Jadi teman-teman nggak perlu gambarin kayak saya tadi di atas. Kan kita nggak tahu gambarnya kayak gimana. Toh kalau gambar pun bab selanjutnya ya. Toh kalau mau gambar pun teman-teman harus gambar, jadi agak repot. Tapi kalau mencari selang naik turun, teman-teman cukup lihat ini aja ya. Naik, berarti kalau naik gimana? Kalau naik, berarti turunan pertamanya positif ya. Gradiennya positif gitu ya. Naik gunung, naik, wah positif nih. Turun gunung, wah negatif nih, gitu ya. Oke, berarti kalau saya turunin jadi apa? 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 24 lebih dari 0 ya. Ini kalau saya turunin jadinya gini ya. Terus bagi 3 boleh? Boleh, jadinya adalah kurang lebih gini. Terus difaktorin x tambah 4 dikali x min 2. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat tentang pemfaktoran ini ya. Ini di bab awal. Berarti ini adalah negatif 4. Ini 2. Positif. Mudah-mudahan ingat juga nih. Negatif positif. Ya kan pertidaksamaan. Ini di bab-bab awal yang nggak boleh dilupakan. Karena ujung-ujungnya nanti dipakai. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dia akan naik kalau selangnya min 4 sampai 2. Gitu beres deh. Jadi fx naik saat min 4 kurang dari x kurang dari 2 gitu. Gitu. Tentukan selang dia naik. Kalau turun gimana? Kalau turun tuh inverse-nya teman-teman. Komplemennya. Bukan komplement sih. Kalau komplement ada sama dengannya. Kalau turun itu berarti apa? F aksen X-nya kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 berarti apa? Ya, ini Maaf itu naiknya saat pas negatif. kenapa? Iya. Fs naik bukannya kurang dari negatif 4 dan lebih dari 2 ya naiknya. Iya. Kenapa ya? Oh iya, ini maksudnya ya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Iya. Ini kenapa tadi gini ya? Sepertinya saya malaweng. Oke, terima kasih. Ini maksudnya X-nya kurang dari min 4 atau X-nya lebih dari 2 gitu ya. Nah, kalau turun F aksennya kurang dari 0. Jadi ininya sama ya kurang lebih gitu ya. Ininya sama gitu ya. Tapi gambarnya ya ntar jelasin gitu ya. Cuman ini kurang dari kan gitu ya. Nah gitu. Jadi ininya kurang dari 0, kurang dari 0, kurang dari 0. Gambarnya kurang lebih sama tapi dianya daerah yang dalam. Positif, negatif, positif daerahnya dalam. Jadi dia Fx turun saat tadi ya. Apa nih? Min 4 kurang dari X kurang dari 2. Gitulah kurang lebih ya. Ya ini kalau misalnya teman-teman lihat di buku, cara nulisnya dia gini. Jadi kita perlu belajar juga cara penulisan dari buku. Nih gini. Kalau jawaban dari buku gini, dicari dulu turunannya gitu ya. Lalalala, dicari titik stasioner, terus dicari yang positif ya gitu ya. Yang positif. Jadi ibaratnya dia ngerjainnya cuma sekali, kalau saya ngerjainnya 2 kali kan ya. Nah, ini kerjanya sekali aja, gambar sekali. Artinya kalau positif ini daerahnya dia naik, kalau positif dianya daerahnya naik, kalau ini dia daerahnya turun gitu. Jadi kalau turun dia dari min 4 sampai 2, kalau naik gimana? Lebih dari 2 sama kurang dari min 4. Ini kenapa ada min 5? Ini caranya dia adalah dengan cara menguji ya teman-teman. Kalau model saya kan caranya nggak pakai cara nguji. Jadi kenapa teman-teman bisa tahu positif? Caranya apa? Lihat aja masukin semiliar gitu ya. Positif, negatif. Kan gitu ya. Nah kalau di buku itu dia caranya nguji pakai angka 0 sama min 5. Ya boleh aja gitu ya. Cuman biar satu cara berarti kurang lebih gini. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu. Naik turun sebuah fungsi. Tidak. Mau tanya Boleh. Sambil ini saya ini agak loading kayaknya si ya, kalau untuk RBV-nya. contoh yang
teorema 3, 4 itu yang tidak naik atau tidak turun Ya, ada ya untuk kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. iya ada. Untuk nilainya, misalkan berapa nilai apa titik stasionernya gitu, itu dimasukinnya ke fx-nya atau f aksen x ya? Gimana? Untuk yang ditanyakan misalkan nilai titik stasionernya gitu. Iya, Eh, nilai itu ya, y-nya. Berarti fx. berarti dimasukinnya ke fx-nya ya, Iya. bukan Kalau f aksen. kalau ke f aksen nanti jadi 0. Oh iya iya benar. Pasti jadi 0 terus. Kan kita pengen nyari stasioner f aksen x 0. Berarti kalau nilai langsung ke Ke fx. fx. Kalau nilai itu ke fx. Jangan ke f aksen. F aksen itu hanya untuk menentukan si titik stasionernya. Jadi kalau f aksen x-nya 0, kayak tadi mana ya? Yang atas f aksen x-nya 0. Nanti min 2 nih dimasukin ke sini pasti 0. Soalnya apapun. Jadi harus dimasukinnya ke fx ya. Kalau memenuhi. Kalau ini kan tadi tidak memenuhi ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Jadi kemonotonan. Jadi monotonnya naik atau turun? Tidak? Nah, selanjutnya adalah kecekungan. Harusnya titik belok dulu sih menurut saya ya. Oh, ini definisinya. Oh ya nih, harusnya menurut saya sih ini ada definisi titik belok. Nih. Saya coba review yang tadi ya teman-teman. Kayaknya nampaknya kita harus bisa tahu apa bedanya titik belok, titik balik, titik apa lagi? Cekung atas, cekung bawah itu harus tahu. Nah, misal saya punya grafiknya adalah ini adalah sumbu X gitu ya. Tadi saya punya gambar grafik biar kita ada bayangan. Ini nggak mulus sih. Harusnya mulus ya grafiknya. Ini mohon maaf saya ada keterbatasan dalam menggambar. Pokoknya kurang lebih gitulah grafik. Nah, tadi kan kita udah tahu ini tuh namanya adalah grafik ini stasioner gitu ya. Nah, ini namanya monoton naik gitu ya, harus tahu ya. Ini namanya monoton turun, ini namanya monoton naik, ini namanya monoton turun. Aman ya? Nah, ini disebutnya adalah titik apa? Stasioner. Nah, titik stasioner juga dia nama lainnya adalah apa? Bisa titik jadi titik stasioner ini dia nama lainnya stasioner. Dia bisa juga disebut namanya titik balik ya. Jadi nama lainnya itu adalah disebut titik balik. Ya, terus titik apa lagi? Titik puncak gitu ya. Ya, pokoknya istilahnya yang menuju arahnya ke perpuncakan dan perlembahan ini. Nah, jadi sebenarnya titik stasioner itu bisa jadi titik balik. Nah, ada titik balik, ada titik belok. Nah, saya selalu mengedepankan gini. Jadi ada yang balik, ada yang belok. Kalau balik itu, teman-teman, balik itu kalau kata fisika itu arahnya berubah gitu ya. Jadi teman-teman ke sekolah, terus habis itu balik. Kalau balik berarti ke rumah gitu. Jadi dari rumah ke sekolah, ke rumah lagi. Artinya ada perubahan, ada kembali lagi gitu. Jadi namanya balik itu habis naik, habis itu turun. Nah, ini namanya disebut titik balik namanya. Titik balik. Nah, ada yang namanya titik belok. Titik belok itu disebut di mana tanda FW berganti disebut titik belok. Jadi gitulah ya bahasa matematisnya. Nah, jadi titik belok itu di mana ketika teman-teman sedang naik tapi teman-teman tuh belok-belok gitu. Kalau dianalogiin ketika teman-teman ke sekolah tapi teman-teman tuh belok ke tempat PS gitu, terus ke tempat komik gitu ya. Nah, itu belok-belok, tapi tujuannya masih ke sekolah. Tapi belok-belok. Nah, ini juga sama. Nah, di sini tuh ada yang namanya titik belok namanya. Jadi di mana ini itu adalah cekung ke bawah,
Nah, ini tuh namanya cekung ke atas. Nah, ini kalau saya kasarin gitu, ini kan kalau saya perhalus gitu. Nah, gitu. Jadi di situ ada namanya titik belok namanya. Titik belok tuh ketika kapan? Ketika di sininya adalah disebutnya cekung ke bawah. Ketika di sini disebutnya cekung atas namanya. Jadi ini ngadepnya ke atas, ini ngadepnya ke bawah, tapi masih turun posisinya. Ya, posisinya masih turun, cuman segini dia menghadap ke bawah, segini dia ngadep ke atas. Maka perbatasannya disebut titik belok. Nah, titik belok ini cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya adalah turunan keduanya harus sama dengan 0. Nah, ini. Nggak ada ya di sini ya. Pokoknya poinnya ini. Turun keduanya 0. Jadi apabila F double aksennya lebih dari dan F double aksennya kurang dari, berarti diantaranya. Maka disebut titik belok. Berarti sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau kecekungan itu apa tadi? Kalau cekung itu ada cekung atas dan cekung bawah. Nah, kalau cekung bawah itu ketika turunan keduanya kurang dari 0. Kalau cekung ke atas, berarti turunan keduanya lebih dari 0. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulin mah apa? Jadi kalau di kemonotonan, jadi kalau misalnya saya simpulin ya. Nah, ada yang namanya titik stasioner. Titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu titik di mana saat f aksen x-nya sama dengan 0. Ingat-ingat ya. Nah, terus ada yang namanya kemonotonan. Monoton naik gitu. Monoton naik. Jadi monoton naik itu dia syaratnya apa? Syaratnya adalah f aksen x-nya positif. Nah, terus ada namanya monoton turun. Monoton turun itu saat kapan? Saat f aksen x-nya kurang dari 0 gitu. Simpelnya begitu. Terus ada apa lagi? Titik stasioner. Nah, ini titik belok. Nah, titik stasioner juga dinamakan titik apa tadi? Titik balik ya. Nah, kalau ini titik belok. Nah, kalau titik belok berarti turunan ke berapa? Turunan keduanya sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah cekung. Kecekungan cekung atas turunannya gimana? Turunan keduanya harus positif. Kalau cekung bawah gitu ya. Jadi ini boleh saya kotakin biar maksudnya ini penting banget gitu. Jadi simpulannya ini. Simpulan dari bahasan kita tadi adalah ini. Begitu. Cuma tadi harus tahu mana yang disebut naik, mana yang disebut turun, mana yang disebut cekung, mana yang disebut cekung atas, mana yang disebut cekung bawah ya. Jadi ini cekung bawah, ini cekung atas ya. Ini naik, ini turun. Stasioner di sini. Jadi harus tahu gitu. Jadi kalau di buku itu ada gambarannya. Nah, ini ilustrasi kecekungan ya. Ilustrasi kecekungan. Nah, itu ya ilustrasi kecekungan ini. Jadi ini turun cekung ke atas, ini naik, ini cekung ke atas, ini turun cekung ke bawah, ini naik cekung ke bawah. Jadi kalau ini boleh saya terus, ini apa nih? Turun cekung ke bawah, ini apa nih? Kelihatan nggak kursornya? Kayaknya kalau di sini nggak kelihatan. Ini turun, yang merah nih, turun, kelihatan kan? Cekung ke bawah, ini turun, cekung ke atas gitu. Saya gambarin aja ulang. Set. Nah, jadi mana ini disebut apa nih? Dia naik sampai sini, ya nggak? Stasioner, betul?
turun, cekung ke bawah, turun, cekung ke atas, stasioner, naik. Nah, ini tuh naik tuh gini, naik, tetet, cekung ke atas. Nah, itu tuh naik, tapi cekungnya ke bawah. Stasioner. Nah, gitu. Kebayang nggak gitu? Kebayang teman-teman? Ulangi, Kak. Ulang lagi. Ulang lagi. Jadi ini naik. Set puncak. Jadi ini naik. Ini apa nih? Stasioner atau balik ya. Ini turun, cekung ke bawah. Jadi ini selain turun, turun dan cekung bawah. Nah, ini turun juga. Aduh, gambarnya jelek. Nah, ini turun juga. Tapi turunnya turun yang cekung atas. Terus ini disebut apa? Stasioner. Ini disebut apa, lupa di sini? Ini disebut apa? Titik belok. Iya, titik? Belok. Iya, titik belok, betul. Kalau ini disebut apa? Naik. Tapi naiknya cekung atas. Cekung atas. Kalau ini disebutnya apa? Belok. Titik belok gitu. Kalau ini naik, tulisnya di mana, cekung ke bawah gitu ya. Tulisannya ini apa tuh? Turun aja. Cekung ke bawah. Kalau ini cekung ke mana? Ke bawah ya. Ini cekung ke bawah. Jadi ini naik, cekung ke bawah, stasioner, turun, cekung ke bawah, turun, cekung ke atas, stasioner, naik sampai sini, cekung ke atas, naik tapi cekungnya ke bawah, stasioner, turun, cekung ke bawah. Gitu. Itu maksudnya 6 poin ini. Ada titik stasioner, ada monoton naik, ada monoton turun, ada titik belok, ada cekung atas, ada cekung bawah. Nanti soalnya nanti akan ada hubungannya ketika teman-teman suruh gambar, kan ada ya tugas 3 ya, suruh menggambar dengan karakteristik fungsinya. Nah, ini harus paham dulu ini. Gimana, aman? Bisa ya? Aman, Kak, bisa. Oke. Yang lain gimana, aman? Aman. Oke. Nah, terus nih, contoh 719. Di manakah cekung atas? Ya, ini latihan aja ya. Maksudnya kalau cekung ke atas itu ketika turunan ke kedua ya. Jadi sebenarnya kita butuh turunan kedua. Turunan pertama ini nih fx-nya, ini turunan pertama, ini turunan kedua. Nah, ketika teman-teman udah dapat turunan kedua, bikin sama dengan 0 sehingga dapat ini. Ini disebutnya apa? Titik apa nih? Titik belok. Titik belok, betul teman-teman. Jadi turunan keduanya sama dengan 0. Dapat nih. Oh, berarti titik belok sebenarnya baru absisnya ya. Jadi kalau dinamakan titik belok, titik ini sebenarnya sudah koordinat x, y ya. Ya, ini lebih tepatnya sebenarnya absis titik belok gitu ya. Jadi absis itu baru x-nya. Kalau x itu kan ada pasangannya ya. Pasangannya selalu masukin ke fx. Masukin min 2 ke sini. Wow, dapat tuh. Nah, nanti dapatlah min 2, sekian dan 1, sekian. Ini sebenarnya titik belok. Mana ya? Jadi si sekiannya dimasukin ke sini ya. Silahkan masukin sendiri. Nah, terus di mana fx cekung ke atas? Nah, cekung ke atas ketika tadi titik ujinya positif. Berarti ini positif itu disebutnya cekung atas. Ini cekung apa? Cekungnya atas. Berarti yang ini cekungnya mana? Yang ini. Cekung bawah. Bisa ya? Nanti tinggal teman-teman. Jadi kalau misalnya kesimpulannya apa? Berarti kalau dia ditanya cekung atas berarti apa? X saat X-nya kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih besar dari 1. Kapan dianya
Cekung bawah. Jadi kalau cekung bawah berarti saat min 2 kurang dari X kurang dari 1. Gitu ya. Jadi kalau stasioner itu turunan pertama dan kemonotonan kalau belok sama cekung itu turunan kedua gitu. Oke ya. Beres. Sudah modul 7 beres. Nah, sekarang kita lanjutin. Ada pertanyaan dulu sampai sebelum saya lanjutin. Kalau maksimum sama minimum sama aja kayak cekung atas sama cekung bawah. Gimana? Kalau Kalau maksimum? maksimum sama Nah, minimum sama aja sama nanti cekung atas. kayaknya pertanyaannya bukan itu deh maksudnya. Maksudnya apa bedanya maksimum sama minimum mungkin gitu ya? Kan Untuk mencari maksimum iya, gitu. iya. Maksudnya nah ini di poin selanjutnya nih, ada namanya uji turunan kedua namanya. Ya, ada namanya uji turunan kedua. Buat apa? Buat menentukan tadi mungkin pertanyaan kakaknya kapan dia itu maksimum, kapan dia itu minimum gitu maksudnya ya. Nah, ini di next Iya, iya. namanya di uji turunan kedua. Ini ada di masih di modul 7 cuman modul 7 yang kedua. Oke, saya lanjutin ya. Jadi sampai saat ini kita belum ngomongin nilai kapan disebut maksimum, kapan disebut minimum. Sampai saat ini kita ngobrolinnya adalah masalah nilai ekstrim. Bahwa nilai ekstrim itu adalah turunan pertamanya, nilai ekstrim itu ada 3. Yang pertama adalah apa tadi? Nilai ekstrim itu di ujung selang, yang kedua adalah stasioner. Oke ya, yang ketiganya nggak kita bahas. Walaupun namanya singular. Jadi singular itu harus ngebuktiin kapan keturunan. Nah, terus kenapa dia dinamakan stasioner? Tadi kita udah bahas ya. Jadi stasioner itu ketika turunan pertamanya 0. Oke ya, sampai situ aja. Nah, mengindikasikan di stasioner itu dia bisa sebagai maksimum, gitu ya di sini, sebagai nilai maksimum di sini. Ini sebagai nilai minimum. Ini sebagai nilai maksimum. Jadi masih terabas nih. Kita masih belum bedain kapan dia maksimum, kapan dia minimum. Tapi untuk mendapatkan nilai stasioner, kita bisa dapetin dengan cara turunan pertama 0. Masukin manual, maka dia maksimumnya yang paling besar, minimumnya yang paling kecil. Jadi kita masih pakai cara tradisional. Namanya cek, apa ya namanya nih? Trial gitu ya. Sampai situ oke ya teman-teman ya? Oke ya. Nah, sekarang tadi ada pertanyaan dari kakaknya tuh. Nah, kapan ngebedain? Jadi biar pertanyaannya biar lebih ke sayanya biar lebih nangkep. Kapan bedain atau sama aja ya? Apa bedanya maksimum sama minimum gitu? Apakah sama aja gitu ya? Jawabnya tentunya untuk menghitung nilai X-nya, caranya sama. Tadi disebutnya titik stasioner ya. Jadi tadi kita udah bahas namanya titik apa namanya? Titik stasioner. Titik stasioner itu gimana? F aksen X-nya sama dengan 0. Tentunya X-nya di sini bisa minimum, bisa maksimum. Biar tahu caranya barbar. Masukin satu-satu, mana yang paling besar disebutnya maksimum, mana yang terkecil disebutnya minimum. Gitu ya. Caranya agak sedikit barbar. Nah, ternyata ada cara yang nggak perlu caranya masukin satu-satu. Namanya adalah uji turunan kedua. Turunan kedua ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, jadi uji turunan kedua untuk ekstrim lokal, jadi ada nilai ekstrim lokal, ada ekstrim global. Ada ekstrim lokal, ada global. Jadi kita ngomongin yang lokal. Contohnya lokal itu gimana? Gini lokal tuh teman-teman. Nah, kita ngomongin yang gini. Nah, ini disebutnya adalah maksimum lokal.
Kenapa maksimum lokal? Karena ada yang lebih maksimum lagi. Yaitu si ini, sampai tak hinggakan ke atasnya. Nah, terus ini disebutnya adalah minimum lokal. Kenapa disebut minimum lokal? Karena ada yang lebih negatif lagi. Jadi kita apa ya, khusus untuk syarat ini ya. Jadi jika F aksen dan F double aksen ada pada selang AB yang memuat C, misalkan pula F aksen C-nya sama dengan 0, maka F mencapai maksimum kalau F double aksennya kurang dari 0. Nah ini salah nih, kayaknya typo nih. Fx, nah ini minimum. Masa maksimum lagi? Ini minimum ya teman-teman ya. Jadi F mencapai minimum di X sama dengan C jika turunan keduanya positif. Oke ya, kita ralat itu di bukunya. Beres deh. Contoh nih teman-teman, contoh ya. Contoh yang sederhana deh. Sederhana, saya punya contoh yang sederhana. Mungkin teman-teman pernah bahas yang namanya fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 10. Berapakah tentukan tentukan minimum lokalnya. Dulu mungkin waktu SMA pernah bahas ini kan mungkin. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, pasti belajar. Cuman masalahnya ingat atau enggak biasanya gitu ya. Nah, jadi minimum lokalnya berapa? Ada yang ingat nggak caranya? Pakai apa? Min B per 2A. Ada yang ingat nggak? Lupa. D dibagi negatif 4A. Ada yang ingat gitu? Nah, itu sebenarnya prosesnya kan dari turunan ya. Banyak sih proses untuk menuju sana. Salah satunya dari turunan. Jadi contohnya kayak gini. Kalau saya punya fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, tentukan namanya apa? Saya sebut namanya stasioner. Gitu ya. Stasionernya di mana? Berarti caranya diapain? Turunan pertamanya sama dengan 0 kan gitu ya. Sepakat ya? Kan stasioner tadi turunan pertamanya 0. Maka kalau saya turunin sama dengan 0, maka saya dapetin ntar jadinya apa? 2AX ditambah B sama dengan 0. Nanti 2A-nya sama dengan 2X-nya sama dengan min B, nanti X-nya min B per 2A gitu. Gitu kan? Nah, masih ingat ya? Nah, ini namanya adalah stasioner. Berarti kalau saya masukin min per 2A, nah ini dimasukin ke sini, maka nanti jadinya gitu nih teman-teman, min per B per 2A kuadrat ditambah B dikali min B per 2A tambah C gitu ya. Tambah C. Nah ini kalau diuraiin jadi B kuadrat min 4AC nih teman-teman, dibagi min 4A. Atau teman-teman yang ingat dengan rumus ini nih di SMA. Ingat? Ingat kan? Nah pertanyaan. Kayak titik puncak ya? Iya betul, kayak titik puncak. Cuman jadi masalah kalau dia maksimum kalau apa? Kalau di fungsi kuadrat masih ingat nggak? Kalau di fungsi kuadrat itu dia maksimum kalau syaratnya apa? Kalau syaratnya, kalau dianya maksimum, itu kalau syaratnya gambarnya kan gini ya, cedih gitu ya. Berarti syaratnya apa? A-nya harus Negatif. negatif. Kalau di fungsi kuadrat dulu gitu kan. Maka ini dinamakan maksimum. Sebenarnya disebutnya maksimum lokal. Nah, jadi syaratnya ini. Tapi kalau dianya senyum gitu ya, senyum gitu ya, senyum gitu. Nah ini tapi nggak usah digituin, nih pakai A-nya positif. Nah ini disebutnya minimum lokal. Dulu kan gitu ya di SMA dibahas nih tentang maksimum lokal sama minimum lokal, tapi di fungsi kuadrat. Nah jadi dia maksimum kalau A-nya kurang dari 0. Kenapa gitu ya? Karena gambarnya cemberut gitu. Jadi di atas maksimum. Oke. Nah sebenarnya kita bisa buktikan dengan namanya uji turunan kedua gitu. Jadi kenapa? Karena supaya dianya maksimum, karena tadi apa tadi? Supaya dia maksimum, maka turunan keduanya harus negatif gitu. Uji turunan kedua. Jadi sebenarnya agar dianya maksimum, maka turunan keduanya harus negatif. Turunan keduanya apa? Berarti turunan pertamanya apa? 2AX plus B. Kan gitu ya, turunan pertamanya ini kan? Berarti kalau turunan kedua apa dong?
2A. Nah, si 2A-nya itu harus negatif sehingga A-nya kurang dari tuh. Makanya dianya kurang dari. Pakai uji turunan. Jadi kalau sebaliknya kalau dianya agar apa? Agar dia minimum, maka turunan keduanya harus positif. Apa tuh? Ya turunan pertama gitu ya. Atau turunan keduanya udah tahu ya tadi ya 2A ya. Berarti dianya positif, berarti A-nya positif. Makanya dianya A-nya positif. Gitu hubungannya teman-teman. Jadi saya coba menghubung-hubungkan dengan fungsi kuadrat. Kan dulu pernah belajar kenapa puncak itu kalau maksimum A-nya kurang dari 0, kalau minimum A-nya positif. Kenapa sih? Cuman diajarin gara-gara ini senyum gitu gitu. Masa gara-gara senyum ya? Enggak, itu biar ingat aja itu kalau senyum cemberut itu ya. Nah, cuman balik lagi ke sini. Berarti ini minimum lokalnya berapa? Nah, kenapa disebut minimum? Karena apa? Kenapa disebut minimum? Karena turunan keduanya, atau saya boleh tulis, jadi kan kita pengen tahu nih f aksen x sama dengan 0, sehingga nanti 2x ditambah 2 sama dengan 0, berarti 2x-nya sama dengan minus 2, x-nya minus 1. Sehingga f min 1 sama dengan berapa? Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 tambah 10. Jadi berapa nih? 9 ya? Ya, berarti karena saya pengen uji turunan kedua, f double aksen x-nya sama dengan berapa? Turunin 2. Dan 2 ini selalu positif. Yang namanya selalu positif, berarti dia minimum di setiap x anggota real. Berarti x-nya berapa? X-nya min 1. Ya udah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia minimum lokal, bukan di setiap x-il ya. Jadi minimum di X1 untuk X1. Ini kalau bahasa matematika itu beda ya soalnya. Jadi minimumnya di X sama dengan C boleh ya. Di X sama dengan C gitu ya. Gitu. Untuk C anggota bilangan real. Di mana F aksen C-nya 0. Nah, gitulah bahasanya ya. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Dia minimum lokalnya di titik min 1,9. Oke, silakan ada yang mau bertanya, Mas Ahmad? Boleh? Suaranya belum jelas. Suaranya belum jelas. Misalkan Di saya masih putus-putus, Mas. 3x pangkat 2 pangkat 3. Maaf, Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas. Di saya suaranya putus-putus, Mas. Oh, Nggak tahu di teman-teman putus-putus. Boleh. Di saya suaranya agak putus-putus, jadi agak-agak kurang jelas gitu. Mungkin di chat aja baiknya. Iya, boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Maaf, Kak. Kalau lokal itu sama dengan relatif apa enggak ya? Iya, betul. Istilah lokal itu relatif. Betul, sama. Ada yang pakai istilahnya lokal, ada yang pakainya relatif. Kalau bahasa Inggrisnya itu lokal, maksimum, lokal maksimum. Cuman diartikan di bahasa Indonesia jadi relatif. Karena nanti ada maksimum global. Kalau global itu dia mutlak. Bahasanya sama. Ada pertanyaan dulu sebelum kita menggambar grafik. Nah, jadi itu uji turunan ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan dia maksimum atau minimum, jadi tinggal uji pakai uji turunan.
Nah, ini contoh nih saya tampilin di BMP. Tentukan nilai maksimum minimum kalau ada, ya kan? Kalau ada ya. Maksudnya di sini lokal ya. Fungsi fx sama dengan ini. Jawab, fx-nya ini, turunannya pakai UV. Jadi kalau pakai UV, jadi U aksen V tambah UV aksen. Ternyata kalau dikeluarin kayak gini. Karena X pangkat X-nya akan selalu positif untuk setiap X, maka intinya pembuat nolnya ada di X sama X plus 2. Dapat titik stasionernya 0 sama min 2. Gitu kan? Nah, yang maksimum itu di 0 atau di min 2 nih, gitu kan? Pertanyaannya gitu kan? Kan ini turunan pertamanya kan sama dengan 0. Karena sama dengan 0, jadi poinnya adalah di sini ya. Nah, ini kan X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 0, kan gitu ya? Nah, pertanyaannya, mana yang maksimum? Di sini atau di sini? Nah, maksimum minimum tuh nggak boleh dilihat dari besar kecilnya X ya. Wah, ini X-nya lebih besar nih, berarti maksimum. Belum tentu. Belum tentu. Ya, bisa jadi yang inputnya kecil, hasilnya besar. Jadi, maksimum minimum terus dilakukan uji turunan kedua. Nah, uji turunan keduanya apa? Ini. Ya. Nah, nanti kalau X-nya sama dengan min 2, kalau dimasukin, oh ini dia dimasukin aja ya, karena kita nggak tahu nih, dia positif atau negatifnya caranya maksalinnya gimana, jadi dia masukin, karena dia kurang dari 0, turunan keduanya kurang dari 0, berarti maksimum atau minimum? Kalau kurang dari 0? Maksimum. Maksimum. Makanya dia ketika X1-nya sama dengan min 2, memberikan nilai maksimum. Nah, ketika X2-nya 0, minimum gitu ya. Kenapa minimum? Karena turunan keduanya positif. Begitu deh. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad. Akhirnya diketik nih. Misalnya fx sepertiga bla bla bla. Ketika diturunkan jadi itu tidak ada x yang memenuhi. Apa tidak punya titik stasioner? Betul, nggak punya titik stasioner berarti. Karena f aksen x-nya harus sama dengan 0. Kalau dia ini berarti tidak memiliki titik stasioner. Oke, cukup? Jadi gambarnya kayak gimana? Gambarnya monoton naik terus, teman-teman. Jadi gambarnya tuh kayak gini. Ini aja, teman-teman. Jadi itu tuh grafiknya dia naik terus dia gambarnya. Jadi nggak punya titik stasioner. Jadi sepertiga X pangkat 3 ya, ditambah X gitu ya. Kalau di plot kayak gimana sih ini tuh? Turunan pertamanya 0 ya. Ternyata X kuadrat ditambah 1 sama 0. Wah, nggak punya nih. Berarti dia nggak naik, nggak turun ya? Oke, terus kalau turunan keduanya? Berarti jadinya 2X sama dengan 0. Berarti dia punya titik belok di X sama dengan 0. Berarti dia cekung ke atas kalau dianya X-nya positif, cekung ke bawah kalau X-nya negatif ya. Tapi saya lagi bayangin dulu grafiknya nih. Ini grafiknya kayak gimana ya? X pangkat 3, sepertiga X pangkat 3. Coba ya kita cek ya. Mas Ahmad dapat dari mana? Sepertiga. Apa sih? Sepertiga. Atau nggak usah sepertiga. Ini aja X pangkat 3 plus X ya.
Berarti kan 3x kuadrat tambah 1 ya. Saya juga baru ngeh ya. Kok bisa ya? X pangkat 3 tambah X. Ini tidak ada titik stasionernya ya? Iya, jadi titik stasionernya khayal ya. Jadi X kuadrat tambah 1. Nggak bisa pakai rumus ABC ya? Nggak bisa. Maksudnya menggambar khayalnya kayak gimana ya? Menggambar khayalnya itu. Kalau X pangkat 3 kan, atau X pangkat 3 min 3X, it's okay lah ya. Jadi kalau misalnya saya keluarin kan deh, X kali 1/3 X pangkat 2 tambah 1 ya. Sama dengan 0 gitu ya. Berarti dia punya tipotnya itu di 0. Kalau dianya 1, 1,4/3. Kalau 2, jadi ini tuh kayaknya hampir mirip garis sih. Kayaknya ya. Jadi hampir kayak gitu dia. Kayak lengkung gitu. Kayak gitu. Udah kayak gitu kayaknya, Kak. Jadi hampir mirip garis. Tapi nggak garis. Cuman menarik aja gitu. Dia nggak punya stasioner. Karena X pangkat 3 doang aja dia punya stasioner. Jadi gambarnya itu kayak gitu. Ulang lagi ya, saya jelasin nih. Jadi pertanyaannya tadi adalah kalau saya punya Y sama dengan 1/3 X pangkat 3, bener ya? Ditambah X. Nah, ini kan kalau pengen gambar grafik, nanti bikin pembuat nolnya. Jadi nanti abis ini kita coba bagaimana cara menggambarkan grafik. Jadi yang pertama cari tipot sumbu X-nya gitu ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, nanti kalau saya sih ada tambahan ini ya. Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti dia memiliki koordinat 0,0. Kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus X. Berarti kalau 0 sama dengan X, 1/3 X pangkat 2 plus 1. Ini kan nggak ada akar-akarnya, berarti X-nya 0 doang. Berarti dia melalui 0,0. Nah, terus habis itu cari turunannya, stasioner. Berarti ya aksennya sama dengan apa? Turunannya adalah X kuadrat ditambah 1, gitu ya. Nah, ini dibikin jadi 0. Jadi Y aksennya sama dengan X kuadrat plus 1, Y aksennya sama dengan 0, maka tidak ada nih X kuadrat plus 1-nya, tidak ada X-nya. Nah, terus artinya apa? Dia juga tidak kenaikan sama penurunannya juga nggak ada, nggak diketahui. Ya, jadi maksudnya Y aksen lebih dari 0. Berarti kan X kuadrat plus 1 lebih dari 0. Artinya ini tuh seluruh X-nya kan. Berarti X-nya anggota bilangan real gitu kan. Jadi artinya dia tuh akan selalu naik ya. Nah, kalau dianya Y aksennya kurang dari 0 kan nggak ada ya. Karena ini kan tidak akan memenuhi negatif ya. Nah, jadi ini sekalian nanti belajar tentang grafik nih. Jadi ini mukadimahnya, prolognya. Nah, gitu. Turunan keduanya kan 2X. Nah, nanti kita cari yang namanya titik belok. Berarti nanti jadinya 2X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Oh, berarti 0,0 ini titik belok. Terus nanti Y double aksennya positif. Artinya nanti 2X-nya positif, berarti X-nya positif. Ini cekung ke atas. Nah, dengan cara yang sama, nanti jadi gini dia. Berarti X-nya kurang dari 0 kalau cekungnya ke cekung bawah. Jadi kalau digambar itu jadi gitu dia. Ya, tapi jawabannya tidak ada stasioner. Cuman saya jadi penasaran memang gambar grafiknya kayak gimana ya. Gambarnya adalah dia itu di 0,0 melalui 0,0. Titik beloknya di sini. Jadi dia tuh lagi naik, dia tuh kondisinya. Ya, cuman kalau kurang dari bawah dia cekung. Kalau dianya X kurang dari 0 dia cekungnya ke bawah. Jadi dari gambarnya gini.
Tapi kayaknya hampir kayak garis gitu. Gitu. Jadi dianya sedang menuju ke atas. Jadi dianya ini cekung ke atas, ininya cekung ke bawah, titik beloknya ada di sini. Dia nggak punya stasioner. Betul, nggak punya stasioner. Nah, ini ada yang mencari menggunakan Grab tuh. Tuh, grafiknya kurang lebih gitu ya. Ya, terima kasih nih Mas. Siapa nih? Ini gambar kayak gini pakai apaan sih? Pakai aplikasi apa? Nah, mirip ya. Kalau pakai aplikasi jadi gitu dia. Ya, maksud saya ini gambar saya kan sketsa ya. Begitu dia gambarnya. Nah, itu. Cloud latex. Oh, ini sama aja ya gambarnya. Atas sama bawah. Oke. Oke, makasih Mas yang sudah share. Nah, itu mirip kan? Jadi menjawab ya Mas Ahmad ya. Nah, nanti teman-teman itu harus bisa ngegambarin kayak yang gini. Di bab 8, mode 8. Kira-kira mau dilanjut? Apa di sini aja? Atau penerapan masalah nyata dulu nih? Ada penerapan di dunia nyata. Tapi ini kayaknya sekilas aja kali ya. Nah, biasanya soal model apa UAS-nya itu, ini sambil spill dikit, 727 nih. Jadi ini penggunaan ya. Jadi penggunaan maksimum minimum. Contohnya adalah apa? Selembar kertas ukurannya 24 kali segini. Tentukan panjang lebar tinggi kotak tanpa tutup yang dibuat dari kertas tersebut dengan volume sebesar-besarnya. Jadi dia mintanya pengen kayak gini dia. Ini kayaknya dibuang maksudnya gitu ya. Harusnya ini maksudnya gini. Jadi ini itu dipotong teman-teman. Kok gitu sih? Jadi ini tuh maksudnya dipotong. Nah gitu. Kebayang ya, maksudnya dipotong gitu. Kan biar bisa dilipat dianya. Jadi ini ditarik ke sini, ditarik ke sini, ditarik ke sini. Nah, gitu. Ya gitu ya, kebayang ya. Jadi ini tuh maksudnya seperti ini. Ini ukurannya X, ukurannya X. Nah, jadi kalau dilipat tuh jadi gini dia. Nah, jadi tinggi kotaknya adalah X, berarti ini adalah tingginya adalah X. Berarti ini adalah panjang sama lebarnya ya. Jadi kalau misalnya kita cek, berarti ini kalau saya lipat, ini kalau dilipat gitu ya. Ini kalau dilipat, ini kalau dilipat, ini kalau dilipat, ini kalau dilipat. Nah, dilipat gitu ya. Jadi ini dilipat gitu ya. Tahu kan ya dus gitu ya, jaring-jaring kubus. Jadi nanti dilipat. Nah, ini adalah panjang alasnya yaitu panjangnya adalah P. Nah, sedangkan ini adalah lebarnya. Nah, sedangkan ini adalah tingginya gitu ya.
Jadi boleh ini saya tulis adalah 24 dikurang 2X. Ini lebarnya adalah 9 min 2X. Yang ditanya adalah berapakah? Apa yang ditanya? Tentukan ukuran panjang. Oke, ukuran panjang lebar tingginya supaya volumenya sebesar-besarnya. Nah, jadi teman-teman harus tahu definisi volume. Volume itu adalah apa? Volume panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggal PLT aja, PLT. Panjangnya adalah 24 min 2X, lebarnya adalah 9 min 2X, tingginya adalah X. Gitu ya. Terus kaliin, boleh dikaliin, boleh pakai UV, boleh. Tapi kayaknya enak dikaliin deh. Jadi ini kalau saya kaliin jadinya 24 kali 9 berapa ya? Angkanya agak-agak manusiawi ya. Ya 24 kali 9 deh gitu ya. 24 kali min 2X minus 48X dikurang 18X ditambah 2X kuadrat gitu ya. Kok 2? 4 ya? Dikaliin X semuanya. Nah, jadi kalau saya kaliin X jadinya berapa? 24 kali 9 berapa ya? Saya kalau agak malas ngitung, saya tulis gitu. 216. Oke. Kalau saya malas hitung, saya tulis gitu aja ya. 216X dikurang, ini berapa nih? 66. Bener ya? 66. 132. X. Kenapa 132? Saya salah hitung. 66. Benar-benar 66. Iya, Nah, iya. X kuadrat ya. Ditambah 4X pangkat 3. Oke. Karena dikali X kan. Oke, ya udah tinggal volume aksennya sama dengan 0. Karena kita pengen mencari maksimum minimumnya. Jadi turunan pertamanya 0, jadi 216 dikurangi berapa nih? 132. Oh, udah turunannya ya tadi kayaknya. Mas ya. Kayak sayanya 12X pangkat 2 sama dengan 0. Terus bagi 12 semua, kalau dibagi 12 berapa nih? Kalau dibagi 6, 36 bagi 12, 18 ini ya. 18 atau saya urutin dari depan aja jadi X kuadrat. Ini kalau dibagi 12 itu 11 ya. Min 11X ditambah 18. Ternyata kalau difaktorin jadinya adalah X min 2 dikali X min 9 ya. Berarti X-nya 2, X-nya 9. Jadi kalau X-nya 9, kayaknya nggak memenuhi deh ya. Kenapa? Berarti kesimpulannya kan panjang itu, berarti kan tingginya sama dengan jika gitu ya. Misal jika T-nya sama dengan X sama dengan 2, berarti panjangnya adalah berapa? Maka panjangnya adalah 24 dikurang 2 kali 2. Jadinya 20. Berarti kalau lebarnya sama dengan 9 min 2 kali 2. Jadinya adalah 5. Tapi jika T-nya sama dengan X sama dengan 9, panjangnya 24 min 2 kali 9. 18, berarti 6 ya? Kalau lebarnya berapa? 9 min 2 kali 9. Wah, minus nih, nggak boleh. Nah, berarti tidak memenuhi nih. Ini nggak memenuhi. Berarti kesimpulannya ini. Ya, nanti tinggal rapi-rapiin ya. Jadi panjangnya 20, lebarnya 5, T-nya 2. Pakai kata-kata sendiri. Kurang lebih gitulah ininya. Poin ngerjain soalnya ya. Oke gitu. Nah kalau ini di bukunya dia bahas pakai uji ini ya. Pakai uji nyali. Uji apa nih? Uji turunan kedua. Nah, ini lebih bagus nih. Jadi dapat nih X-nya 2 sama 9. Nah kalau ini kan, ya kalau saya sih langsung masukin aja, nggak logis aja ya. Masa lebar negatif gitu. Ternyata ya ini bukan memberikan nilai maksimum sebenarnya. Minimum sebenarnya. Ya tidak kepake aja. Memberikan nilai minimum.
Nggak bisa dipakai karena dia lebarnya minus gitu aja. Oke gitu ya, sama ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya nanti soalnya macam-macam ya. Soal yang kayak gini biasanya mah eh, kalau yang diujiankan itu kayak gini soalnya tuh kurang lebih. Ini CBS lah ya. Boleh nih. Atau di ini ada nggak ya? Di apa? Di formatif. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, ini direkam. Ada rekaman ya. Nah, ini contoh gini nih. Misalkan X ditambah 3Y sama dengan 12 gitu. Misal ya. Jadi jika X ditambah 3Y sama dengan 12, maka nilai maksimum dari X kali Y adalah. Nah, ini kalau soal UAS itu modelnya gitu. Jadi jika X plus 3Y 12, maka maksimum dari X-Y berapa? Boleh tuh. Kalau teman-teman mau nyoba, boleh. Iya, yang kalkulus ini ada rekamannya insya Allah ya. Kalau nggak mati ininya, Wi-Fi-nya. Tapi mudah-mudahan sejauh ini masih aman sih. Nah, ini model soal UAS-nya kayak gini, teman-teman. Silakan. Boleh nih, teman-teman. Boleh mau nyoba. Jika X plus 3Y sama dengan segitu, maka nilai maksimum dari XY adalah berapa? Boleh disubstitusikan? Iya, justru memang itu. Oh iya, ini melukis grafik. Oh, asimtot ada di sini ya. Wah, ternyata lumayan juga nih melukis grafik. Sepertinya waktunya tidak akan keburu. Atau besok pagi mau lanjut yang bab 7-nya? Besok Boleh, pagi. Kak, boleh. Boleh. Sekarang maghrib mungkin kalau Iya. gitu. Bentar lagi maghrib ya. Jadi saya coba ini terakhir. Mungkin next untuk biar materinya nyampe. Teman-teman ujian kapan sih, kalkulus? Udah keluar jadwalnya? Kayaknya sih tanggal 22 ya, 22 Juni kayaknya. 22. Oh, Di jadwal 22, sebulan Kak. lagi ya. Sebulan lagi ya. Karena terserah sih mau pekan depan boleh. Misal pekan depan yang melukis tanggal 1 ya. Terus tanggal 8 bab 9, tanggal 15 review UAS, tanggal 22 UAS. Tapi terserah sih. Mau apa? Kapan? Tapi dikatakan nggak mempunyai asimtot, apa ya, ketika apa ya? Iya itu nanti iya. Ya gitu. Soalnya memang ada di tugas ini, di tugas 3 ada tentang asimtot. Jadi saya nggak ngerti yang dikatakan tidak memiliki asimtotnya yang kayak gimana gitu. Garis itu nggak punya asimtot. Garis lurus. Jadi ketika limitnya ada, limitnya nggak ada, gimana gitu. Iya, oh ya, berarti harus dari awal nih asimtotnya. Tapi kita balik lagi ke sini ya. Oke, kita mungkin nanti ya yang asimtot mungkin besok kali ya, besok pagi kali. Tapi kayaknya saya nggak bisa lama-lama sih, mungkin jam 8 sampai jam 9-an. Ayo sih. Eh, ya kita bahas asimtot sama melukis. Nanti pekan depannya kita yang itu ya. Oke ya. Nah, kita beresin ini dulu.
Jadi kalau saya punya Y sama X sama dengan 3Y sama dengan 12, maka nilai maksimum dari X-nya berapa? Ya kita definisikan dulu. Kita definisikan, misal katakanlah F sama dengan XY gitu ya. Nah, di mana ini kan kalau saya buat ini X itu sama dengan 12 min 3Y. Nah, di mana X-nya 12 min 3Y dikali Y gitu ya. Kan gitu ya. Atau kalau saya kali jadinya 12Y dikurang 3Y kuadrat gitu kan. Ya udah tinggal turunin aja. Berarti F aksennya harus sama dengan 0. Berarti kalau saya turunin jadinya 12 dikurang 6Y sama dengan 0. Jadi 6Y-nya min 12 gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, kalau Y-nya sama dengan 2, artinya X-nya sama dengan 12 dikurang 3 dikali 2. Jadi X-nya sama dengan 12 kurang 6. Kesimpulannya adalah apa? Luas maksimum, kok luas sih? XY maksimum itu saat X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 2. Jadi XY maksimumnya sama dengan 6 kali 2. Jadi 12. Gitu. Nah, ini model di UAS ada nih yang gini. Begitu ya. Sip. Mungkin prolog aja ya. Gimana nih? Bisa nggak mau besok aja? Mau besok bahas atau mau Sabtu? Nanti kayak saya bikin polling lagi aja ya. Maksudnya yang banyak, misal mau Sabtu depan atau mau Minggu pagi. Tapi kalau Minggu pagi juga kayaknya sebentar. Kalau Sabtu depan kan bisa 2 jam. Gitu. Tapi sebentar juga boleh deh, Kak. Oh Sebentar gitu. aja. Soalnya saya jadi nggak bisa ngerjain soal. Nggak bisa ngerjain ya. Ya ini Iya, sekilas sih pokoknya yang namanya asimtot itu. Asimtot itu kan ada 3. Ada datar, ada... Ini takutnya besok ya nggak tahu ya, mungkin nggak jadi. Jadi poinnya adalah kalau ada asimtot datar itu, jadi dikatakan asimtot sebuah fungsi dikatakan memiliki asimtot datar ketika, nah ini namanya disebut asimtot datar. Jadi dia asimtot itu garis. Nah jadi garisnya itu akan mendekati tahingga. Jadi ini itu berarti ini bagian X kan ya. Jadi si X-nya ini akan menuju tahingga. Makanya untuk jadi kalau saya punya Y sama dengan C, Y sama dengan C merupakan asimtot datar dari Y sama dengan Fx saat C sama dengan limit X menuju tahingga dari Y dari Fx. Contoh, saya punya Y sama dengan 2X plus 1 dibagi X min 1. Punya asimtot datar nggak? Punya. Asimtot datarnya gimana? Asimtot datarnya adalah Y sama dengan C sama dengan C sama dengan limit X menuju tahingga dari 2X plus 1 dibagi X min 1. Berapa nih? Masih ingat nggak limit X menuju tahingga? Tinggal bagi aja 2 bagi 1 kan? Sama dengan 2. Kesimpulannya asimtot datarnya Y sama dengan 2. Gitu, asimtot datar. Kalau asimtot tegak, penyebutnya. Jadi kalau ini asimtot tegak itu, dia penyebutnya. Jadi poinnya itu bagian ininya harus 0. Asimtot tegak, itu ketika Y-nya menuju tahingga. Berarti X min 1-nya harus menuju 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Ini asimtot tegaknya.
Jadi bahasa kasarnya bawahnya 0 kalau asimtot tegak itu X-nya X-1-nya 0. Kalau di asimtot datar X-nya menuju tahingga. Nah, ada nggak yang dia tidak memiliki asimtot? Ya ada, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi linear itu nggak punya asimtot datar ataupun tegak. Karena bentuknya tidak pecahan, misal kayak X kuadrat tambah 1. Dia nggak pecahan, jadi bawahnya nggak ada yang 0, nggak akan mungkin 0. Terus kalau saya pengen cari C-nya sama dengan limit X menuju tahingga, dari X kuadrat plus 1, ini jadi tahingga. Tahingga itu tidak ada, jadi harus kurang dari tahingga, dia harus ada, tidak terdefinisi dengan baik. Berarti C-nya bukan asimtot datar. Jadi dia nggak punya asimtot. Begitu ya, sip ya, sudah azan. Jadi saya tutup hari ini ternyata cuman bisa bab 7 ternyata ya. Saya cukup ini juga. Jadi cuman bisa modul 7 yaitu penggunaan turunan, masalah nilai ekstrim, monoton naik, monoton turun, cekung atas, cekung bawah. Ini ya poinnya tadi saya merahin mana ya? Ini nih poinnya. Ya, saya poinnya ada 6. Simpulannya adalah kayak gitu. Terus yang ini contoh-contoh soal. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Oh, sama ini tadi. Apa namanya? Ini. Apa? Uji turunan kedua. Uji turunan kedua. Ini minimum ya diralat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nanti saya seperti biasa akan bikin polling untuk besok pagi. Ya, sejam aja paling jam. Mending jam 8, mending jam 7 ya. Kalau jadi jam 8. Jam 7. Kepagian nggak jam 7? Oke, kalau tidak ada ini, kita nanti coba polling aja ya. Ya jam 7 aja ya, biar masih seger. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Mungkin di besok nanti kita coba polling. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau dari saya banyak kekurangan karena sama-sama masih belajar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya iniin ya, saya apa namanya? End meeting ya. Oke. Ya, amin.